Sebelum kamu lanjut menonton, dengarkan ini baik-baik. Kalau kamu pernah merasa ada sesuatu yang salah di rumahmu, tapi kamu memilih diam karena takut kebenaran akan menghancurkan segalanya, maka cerita ini bukan kebetulan muncul di hadapanmu hari ini. Tinggalkan satu komentar, cukup satu kata, agar aku tahu kamu masih di sini dan tidak sendirian. Pagi itu seharusnya berjalan seperti biasa. Tidak ada hujan, tidak ada suara petir, tidak ada firasat besar yang terasa seperti tanda dari langit. Hanya pagi yang sunyi, secangkir kopi yang mulai dingin, dan rutinitas yang selama ini terasa aman. Aku berdiri di depan pintu, merapikan tas kerja, memastikan ponsel ada di saku, dan menoleh ke arah anakku yang duduk di lantai ruang tamu. Rambutnya masih berantakan, matanya masih mengantuk, pemandangan yang setiap hari kulihat, dan setiap hari kuanggap wajar. Sampai dia berdiri, berjalan mendekat, dan memegang tanganku dengan cara yang tidak biasa. "Bu, jangan pulang." Kalimat itu tidak diucapkan sambil menangis keras. Tidak ada teriakan, tidak ada drama. Justru itu yang membuatnya terasa menusuk. Suaranya pelan, terlalu pelan untuk anak seusianya. Seperti orang dewasa yang sudah terlalu lama menahan sesuatu. Aku tersenyum refleks. Senyum yang biasa kita gunakan ketika tidak ingin membuat suasana jadi berat. Senyum yang sering dipakai orang dewasa untuk menenangkan diri sendiri. "Kenapa? Nak, ibu kan cuma kerja." Dia tidak menjawab. Tangannya justru menggenggam lebih kuat. Kukunya sedikit menekan kulit tanganku. Saat itulah aku melihat matanya. Bukan mata anak kecil yang manja, tapi mata seseorang yang takut ditinggalkan. Aku menoleh ke belakang. Suamiku berdiri di dekat dapur. Wajahnya datar, terlalu tenang untuk situasi sepenting ini. Tidak ada satu kata pun keluar dari mulutnya. Tidak ada upaya untuk menenangkan anak. Tidak ada senyum. Tidak ada penjelasan. "Teman-teman, di titik ini, aku ingin kamu berhenti sejenak dan jujur pada dirimu sendiri. Kalau kamu ada di posisiku, apa yang akan kamu lakukan? Pergi seperti biasa karena tidak ingin ribet? Atau tinggal karena hatimu terasa tidak tenang?" Aku memilih pergi, dan sampai hari ini, keputusan itu terus menghantuiku. Di jalan menuju kantor, kalimat itu terus berputar di kepalaku. Bukan karena dia berkata jangan pergi, tapi karena dia berkata jangan pulang. Kalimat itu terasa salah. Terlalu spesifik, terlalu sadar. Aku mencoba menepis pikiran itu. Aku mengatakan pada diriku sendiri bahwa anak-anak memang kadang berkata aneh, bahwa aku mungkin terlalu sensitif, bahwa aku terlalu lelah akhir-akhir ini. Tapi tubuh tidak pernah bisa dibohongi. Tanganku dingin, dadaku terasa berat, dan perasaanku seperti sedang berdiri di ambang sesuatu yang tidak ingin kulihat. Selama ini, aku selalu merasa rumahku baik-baik saja. Tidak ada pertengkaran besar. Tidak ada bentakan keras di depanku. Tidak ada luka fisik yang terlihat. Aku sering mengatakan pada teman-temanku bahwa aku bersyukur memiliki suami yang pendiam. Tidak banyak bicara, tidak suka ribut. Tipe pria yang terlihat dewasa dan terkendali. Aku bangga dengan itu. Aku merasa aman. Tapi hari itu, untuk pertama kalinya, aku bertanya pada diriku sendiri, benarkah diam selalu berarti aman? Di kantor, aku duduk di depan layar komputer tanpa benar-benar melihat apapun. Tulisan di layar bergerak, tapi pikiranku tertinggal di rumah, di ruang tamu, di tangan kecil yang menggenggamku terlalu erat. Jam demi jam berlalu, dan rasa tidak nyaman itu tidak pergi. Aku mulai mengingat hal-hal kecil yang dulu kuanggap sepele. Anakku, yang sering terbangun malam dan minta tidur di kamarku. Anakku yang terlihat tegang setiap kali aku bilang akan pulang terlambat. Anakku yang selalu diam ketika ayahnya berbicara dengan nada sedikit lebih tinggi. Aku menyebutnya fase. Aku menyebutnya kelelahan. Aku menyebutnya imajinasi anak. Padahal mungkin itu adalah sinyal. Sinyal yang aku abaikan karena terlalu sibuk meyakinkan diri bahwa hidupku baik-baik saja. Teman-teman, banyak dari kita tidak sadar bahwa terkadang kita tidak menolak kebenaran karena kebenaran itu salah. Kita menolaknya karena kita belum siap kehilangan kenyamanan. Menjelang siang, aku mengambil keputusan yang tidak pernah kulakukan sebelumnya. Aku pulang lebih awal, tanpa memberi kabar, tanpa alasan yang jelas. Perjalanan pulang terasa lebih panjang dari biasanya. Jantungku berdetak lebih cepat setiap kali mobil mendekati rumah. Saat aku membuka pintu, yang menyambutku adalah keheningan. Rumah itu sunyi, tapi bukan sunyi yang damai. Sunyi yang terasa kosong. Aku memanggil nama anakku. Tidak ada jawaban. Aku melangkah ke dalam. Sepatu suamiku tidak ada, tapi tas sekolah anakku tergeletak sembarangan. Hatiku mulai tidak karuan. Aku berjalan ke kamar anakku. Pintunya setengah terbuka. Dan di sanalah aku melihat sesuatu yang membuat kakiku melemas. Bukan teriakan, bukan tangisan, bukan pemandangan mengerikan. Hanya sebuah meja kecil dengan
buku gambar yang terbuka. Aku mendekat dan mulai membuka halamannya satu persatu. Gambar pertama adalah rumah. Gambar kedua adalah aku. Aku digambar dengan senyum kecil, tapi mataku turun. Gambar ketiga adalah ayahnya. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku melihat ayah anakku digambar sebagai sosok yang besar, gelap, dan berdiri terlalu dekat. Di bawahnya ada tulisan. Tulisan yang tidak rapi. Tulisan yang jelas ditulis oleh tangan kecil. Ayah sering marah kalau ibu tidak ada. Aku duduk di lantai. Buku itu jatuh dari tanganku. Saat itulah aku paham. Kalimat pagi itu bukan drama, bukan manja, bukan imajinasi. Itu peringatan. Dan saat itu juga, aku menyadari satu hal yang paling menyakitkan. Bahwa selama ini, aku tidak benar-benar mengenal rumahku sendiri. Kalau kamu masih menonton sampai titik ini, tinggalkan komentarmu sekarang. Karena apa yang akan terjadi setelah ini bukan lagi tentang firasat, bukan tentang dugaan, tapi tentang kebenaran yang perlahan mulai terbuka. Dan di bagian selanjutnya, aku akan menceritakan bagaimana satu buku gambar kecil membawaku pada rahasia yang selama ini tersembunyi di balik wajah paling tenang yang pernah ku kenal. Kalau kamu masih di sini, jangan pergi dulu, karena bagian ini bukan tentang dugaan lagi. Ini tentang kenyataan yang pelan-pelan muncul ke permukaan. Meski aku berusaha menenggelamkannya kembali, aku masih duduk di lantai kamar anakku. Buku gambar itu tergeletak terbuka. Tanganku gemetar, tapi mataku tidak bisa berhenti membaca ulang tulisan yang sama. Ayah sering marah kalau ibu tidak ada. Kalimat itu pendek, tapi beratnya seperti menimpa dadaku. Aku mencoba menenangkan diri, mengatur napas, meyakinkan pikiranku agar tidak langsung menuduh. Karena menuduh berarti menerima kemungkinan terburuk. Dan aku belum siap untuk itu. Aku berdiri, berjalan keluar kamar, melihat sekeliling rumah. Rumah ini rapi, tidak ada barang pecah, tidak ada kursi terbalik, tidak ada tanda kekacauan. Inilah yang selama ini membuatku yakin bahwa semuanya baik-baik saja. Karena kita terbiasa mengukur kekerasan dari bekas yang terlihat, dari suara yang terdengar, dari luka yang bisa difoto. Padahal ketakutan tidak selalu meninggalkan jejak fisik. Aku duduk di sofa, memandang dinding yang penuh foto keluarga. Foto kami tersenyum, foto liburan, foto ulang tahun anak. Semua terlihat normal, bahkan bahagia. Aku mulai bertanya pada diriku sendiri. Sejak kapan aku berhenti benar-benar melihat? Sejak kapan aku lebih percaya pada tampilan luar daripada perasaan orang yang paling bergantung padaku? Ingatan-ingatan kecil mulai bermunculan, seperti potongan puzzle yang dulu tidak ingin kususun. Nada suara suamiku yang berubah ketika lelah. Cara dia memanggil nama anak dengan tekanan yang tidak biasa. Cara anakku langsung diam ketika ayahnya masuk ke ruangan. Aku dulu menyebutnya disiplin. Aku menyebutnya cara mendidik yang tegas. Aku bahkan membelanya di depan orang lain. Karena lebih mudah membela pasangan daripada menghadapi kenyataan bahwa anak kita mungkin tidak aman. Aku memanggil anakku. Dia keluar perlahan dari balik pintu kamar mandi. Matanya menatapku ragu. Aku berlutut di depannya, menatap wajah kecil itu. Wajah yang selama ini kupikir selalu jujur padaku. "Nak," kataku pelan. "Kenapa tadi pagi bilang jangan pulang?" Dia tidak langsung menjawab. Matanya menunduk. Tangannya memainkan ujung bajunya. Aku tidak memaksa, aku menunggu. Dan penantian itu terasa lebih menegangkan daripada teriakan. "Ayah marah," katanya akhirnya. Suaranya hampir tidak terdengar. Aku bertanya bagaimana marahnya. Dia diam lagi. Teman-teman, di titik ini aku baru benar-benar mengerti. Anak tidak selalu punya kata untuk menjelaskan ketakutannya. Mereka hanya punya perasaan. Dan perasaan itu sering kita anggap berlebihan. Aku tidak bertanya lebih jauh. Bukan karena aku tidak ingin tahu, tapi karena aku takut mendengar jawabannya. Di saat yang sama, aku juga sadar kalau aku tidak berani mendengar sekarang. Aku tidak pantas menyebut diriku ibu. Malam itu aku menunggu suamiku pulang. Jam terasa berjalan lambat ketika pintu terbuka. Wajahnya terlihat lelah, bukan wajah orang bersalah, bukan wajah orang jahat, hanya wajah pria yang capek dengan hidupnya sendiri. Dan justru itu yang paling berbahaya. Kami makan malam dalam diam. Anakku duduk di antara kami, tangannya menggenggam sendok dengan kaku. Aku memperhatikan setiap gerakan, setiap nada suara, setiap tarikan napas. Tidak ada bentakan, tidak ada amarah, dan aku hampir kembali meyakinkan diriku bahwa aku berlebihan. Sampai anakku tanpa sengaja menjatuhkan sendoknya. Suamiku menoleh cepat, nada suaranya naik sedikit. "Makanya hati-hati, tidak keras, tidak kasar." Tapi tubuh anakku langsung menegang. Sendok itu jatuh, dan aku melihat ketakutan yang sama seperti pagi itu. Saat itulah aku tahu
Masalahnya bukan seberapa keras suaranya. Masalahnya adalah apa yang dirasakan anakku setiap kali suara itu terdengar. Setelah anak tidur, aku duduk berhadapan dengan suamiku. Aku tidak marah. Aku tidak menuduh. Aku hanya bertanya satu hal. Apa yang sebenarnya terjadi saat aku tidak ada di rumah? Dia terdiam. Diamnya panjang. Lebih panjang dari biasanya. Dan disitulah aku mengerti. Diam yang selama ini kuanggap tenang, ternyata adalah tempat banyak hal disembunyikan. Di bagian berikutnya, aku akan menceritakan bagaimana percakapan malam itu mengubah segalanya. Bagaimana satu pengakuan membuka mata, dan bagaimana aku harus memilih antara mempertahankan ilusi atau melindungi masa depan anakku. Sebelum kamu lanjut ke bagian ini, dengarkan satu hal dengan sungguh-sungguh. Kalau selama ini kamu bertahan di sebuah keadaan hanya karena takut menghancurkan apa yang terlihat utuh, maka kisah ini sedang berbicara langsung kepadamu. Bertahanlah sampai akhir. Karena bagian ini bukan tentang keberanian yang keras, tapi tentang keberanian yang sunyi. Malam itu, rumah kami terasa berbeda. Bukan karena lampunya lebih redup, bukan karena hujan turun di luar, tapi karena untuk pertama kalinya, aku tidak lagi berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja. Kami duduk berhadapan di meja makan, tanpa anak, tanpa gangguan, hanya aku dan suamiku. Aku tidak langsung berbicara. Aku memperhatikannya lebih lama dari biasanya. Pria yang kupilih bertahun-tahun lalu. Pria yang kukira ku kenal sepenuhnya. Dan untuk pertama kalinya, aku melihatnya bukan sebagai suami, tapi sebagai ayah dari anakku. Aku mau jujur, kataku akhirnya. Suaraku tenang, tapi dadaku bergetar. Dia menatapku, masih dengan wajah datar itu. Aku mengeluarkan buku gambar, meletakkannya di tengah meja, membukanya pada halaman yang sama. Dia tidak langsung bereaksi, matanya turun perlahan. Lama, aku tidak bertanya. Aku menunggu. Beberapa detik kemudian, bahunya turun, seperti orang yang akhirnya lelah menahan sesuatu. Aku tidak pernah berniat menyakiti, katanya pelan. Aku cuma capek. Aku tidak sadar nadaku berubah. Aku pikir itu aja. Kalimat itu menghantamku lebih keras dari teriakan, karena kalimat itu adalah kalimat yang sering kita dengar. Kalimat yang sering dipakai untuk membenarkan luka yang tidak terlihat. Aku menatapnya, dan untuk pertama kalinya, aku tidak membelah, aku tidak menenangkan, aku tidak memaklumi. Aku bertanya, kalau itu wajar, kenapa anak kita takut? Dia terdiam. Keheningan itu panjang, bukan keheningan marah, tapi keheningan orang yang akhirnya dipaksa melihat dirinya sendiri. Dia bercerita tentang tekanan kerja, tentang kegagalan yang tidak pernah dia ceritakan, tentang amarah yang dia simpan terlalu lama. Aku mendengarkan, bukan karena aku setuju, tapi karena aku perlu tahu. Namun di tengah ceritanya, aku menyadari sesuatu yang penting, bahwa memahami alasan seseorang tidak otomatis berarti membenarkan dampaknya. Aku berkata, pelan, tapi tegas. Capekmu tidak boleh dibayar dengan rasa takut anak kita. Kalimat itu menggantung di udara. Untuk pertama kalinya, aku melihat matanya berkaca-kaca. Bukan karena disalahkan, tapi karena tersadar. Namun kesadaran saja tidak cukup. Teman-teman, di titik ini aku ingin kamu mengerti satu hal. Cinta tidak selalu diuji dari seberapa besar kita bisa memaafkan. Kadang cinta diuji dari seberapa berani kita melindungi yang paling lemah. Malam itu, aku tidak meminta janji manis. Aku tidak meminta kata berubah yang kosong. Aku memberikan pilihan. Berubah dengan sungguh-sungguh, atau aku pergi bersama anakku. Bukan sebagai ancaman, tapi sebagai batas. Dia tidak langsung menjawab. Aku tidak memaksanya. Aku masuk ke kamar anakku, duduk di samping tempat tidurnya, menatap wajah kecil yang akhirnya tertidur dengan tenang. Dan di sana, aku menangis. Bukan karena marah pada suamiku, tapi karena marah pada diriku sendiri. Marah karena terlalu lama menutup mata. Marah karena terlalu percaya bahwa diam berarti aman. Marah karena hampir gagal melindungi satu jiwa yang paling bergantung padaku. Keesokan harinya, aku mengajukan cuti. Aku tidak pergi ke kantor. Aku tinggal di rumah. Aku ingin melihat, aku ingin merasakan, aku ingin memastikan. Dan hari-hari berikutnya menjadi cermin yang jujur. Suamiku berusaha berubah. Nada suaranya dijaga, amarahnya ditahan. Tapi aku tahu, perubahan sejati tidak bisa dipantau hanya dalam beberapa hari. Aku mulai membawa anakku bicara, bukan dengan pertanyaan menekan, tapi dengan kehadiran. Aku ingin dia tahu satu hal, bahwa apapun yang terjadi, ibunya ada, dan rasa takutnya valid. Teman-teman, banyak orang berpikir bahwa keputusan paling berat adalah meninggalkan. Padahal seringkali, keputusan paling berat adalah bertahan dengan syarat yang benar. Aku tidak langsung pergi, tapi aku juga tidak kembali menjadi orang yang sama. Aku mulai memasang batas. Aku berhenti membenarkan yang salah. Aku
Aku berhenti menenangkan keadaan yang seharusnya dibenahi. Dan disitulah aku belajar bahwa rumah bukan tentang siapa yang paling lelah. Rumah adalah tentang siapa yang paling aman. Hari ini, aku menceritakan ini bukan untuk menghakimi siapapun. Bukan untuk mengatakan bahwa semua orang jahat. Bukan untuk mengajari bagaimana menjadi pasangan yang benar. Aku bercerita karena banyak orang hidup di rumah yang terlihat baik-baik saja. Tapi di dalamnya ada jiwa kecil yang sedang belajar diam. Kalimat pagi itu masih terngiang di kepalaku. Bu, jangan pulang. Hari ini aku mengerti. Dia tidak melarangku pulang ke rumah. Dia sedang memintaku pulang sebagai ibu. Dan sejak hari itu, aku tidak pernah lagi mengabaikan suara kecil yang datang dengan cara sederhana. Kalau kamu menonton sampai akhir, mungkin ada sesuatu dalam ceritaku yang menyentuhmu. Mungkin kamu sedang berada di persimpangan yang sama. Atau mungkin kamu adalah orang yang perlu berubah sebelum terlambat. Apapun posisimu, ingat satu hal, ketika anak diam, belum tentu ia baik-baik saja. Dan ketika rumah terasa tenang, belum tentu semua orang di dalamnya merasa aman. Terima kasih sudah tinggal sampai akhir. Cerita ini mungkin berakhir di sini, tapi keputusanmu setelah ini bisa menjadi awal yang berbeda bagi hidupmu sendiri.